DKI Jakarta sekarang jumlah penduduknya kurang lebih 10.500.000. Kemudian setiap hari ada 3 juta penduduk masuk di kota Jakarta. Jadi kalau siang hari biasanya penduduk Jakarta itu kurang lebih di 13 juta, kalau malam hari mungkin di 10 jutaan. Jadi beban Jakarta di siang hari lebih besar daripada malam hari. Kemudian jumlah perjalanan di DKI Jakarta itu besar sekali, ada 40 juta perjalanan per hari gitu. Sehingga sementara kapasitas ruas jalan juga tidak terlalu banyak penambahan, dalam 1 tahun 0,1% saja pertambahan. Sementara kendaraan pribadi, jadi pengajuan kendaraan pribadi ke Polda Metro Jaya itu kurang lebih bisa sampai pertumbuhannya itu 9-10% setahun. Ada di angka 400 kendaraan pribadi per hari kira-kira gitu. Sehingga pada suatu titik kita tahu bahwa volume per kapasitas mendekati sama. Nah, kalau volume per kapasitas mendekati sama, apa yang muncul yaitu kemacetan. Nah, tentunya bagaimana volumenya ini dikurangi atau kapasitasnya ditambah. Tapi kalau kita baca referensi di beberapa kota, menyelesaikan transportasi itu bukan dengan menambah kapasitas ruas jalan gitu, tapi tentunya pasti bagaimana memanage perjalanan orang dengan public transport. Lanjut bahwa sekarang ini kami di DKI Jakarta itu merubah paradigma mendasar dalam kebijakan transportasi, yaitu dari sebelumnya car oriented development menjadi transit oriented development. Nah, car oriented development itu yaitu pembangunan berbasis, dulunya pembangunan itu berbasis koridor, sekarang pembangunan berbasis pada area atau wilayah. Dan yang lain adalah bagaimana mengoptimalkan kepadatan kota yang sebelumnya itu pembangunan itu karena land use-nya aktivitas semua kegiatan itu ada di pusat kota, sehingga pemukiman itu ada di pinggir-pinggir kota. Nah, kita lihat fenomenanya pada pagi hari itu orang rame-rame masuk kota, kemudian sore hari rame-rame keluar kota. Nah, ini kelihatan sekali pada pagi dan sore hari itu kelihatan dari kemacetan. Nah, DKI sekarang memprioritaskan bagaimana penanganan transportasi DKI Jakarta. Ada prioritas. Sekarang prioritasnya DKI Jakarta itu dengan pembangunannya adalah dengan penyiapan pejalan kaki. Jadi kalau kita lihat di Sudirman Tamrin sekarang trotoarnya besar, pedestriannya sangat besar, sehingga orang untuk perjalanan 1 sampai 300 meter itu masih jalan kaki. Kita harapkan seperti itu. Kemudian kita harap kita memang secara berangsur akan memperbaiki itu semua sampai ke wilayah-wilayah baik Jakarta Pusat, Jakarta Utara, Jakarta Timur dan Barat serta Jakarta Selatan. Selanjutnya adalah kendaraan yang ramah lingkungan, yaitu sepeda. Makanya di beberapa tempat kita siapkan bike sharing untuk bisa digunakan oleh pengguna jalan, sehingga dia memotong yang namanya ada missing link antara halte terakhir dengan tujuan itu. Nah, disitulah manfaat daripada menggunakan kendaraan sepeda. Seterusnya adalah angkutan umum dan baru berorientasi pada kendaraan pribadi. Jadi kalau kita bicara angkutan massal saat ini, memang yang paling dominan adalah Transjakarta. Ada 13 koridor, kemudian 260 rute, ada direct service. Jadi ada sistem yang dioperasikan di Transjakarta itu dengan misalnya dari Kalideres langsung ke Pulau Gadung gitu. Ada juga dari Pulau Gadung langsung ke Pondok Gede seperti itu. Jadi beberapa rute yang dikembangkan, dimodifikasi untuk mengakomodasi perjalanan seseorang. Nah, memang mereformasi angkutan umum ini sesuatu hal yang sangat sulit ya. Kita tahu bahwa dulunya bagaimana angkutan umum berbasis tradisional, kemudian dirubah menjadi berbasis modern, manajemennya secara modern. Nah, dulu
dulu berbasis trayek, tidak ada jadwal, tidak ada timetable, tidak ada headway gitu antara kendaraan. Nah, sekarang semua diatur oleh perjalanannya itu diatur oleh Transjakarta di bawah satu manajemen, sehingga kita bisa mengatur time headway, jarak antara bus itu berapa menit. Nah, dulu juga berbasis izin trayek. Nah, sekarang itu dengan sistem kontrak. Jadi kalau ada operator bus nakal, kontraknya bisa diputus. Kalau dulu sistem trayek tidak ada yang mengawasi di lapangan. Kemudian kualitas pelayanan juga bisa dilakukan karena di bawah kontrol daripada Transjakarta. Jadi operator itu bekerja sama dengan Transjakarta. Selanjutnya pendapatan operator itu paling utama gitu. Karena kalau operator harus untung gitu Pak. Kalau rugi ya makanya selama ini dia melakukan kebut-kebutan terus ngetem di simpang. Tujuannya adalah bagaimana supaya penumpang baru dia beroperasi. Nah sekarang itu dirobak gitu. Tadinya rupiah per penumpang berubah menjadi rupiah per kilometer gitu. Sehingga operator itu tidak wajib ada penumpang. Jadi ada penumpang atau tidak ada penumpang dia tetap berjalan. Nah kalau sekarang ini kalau kita lihat jumlah armada yang ada di Transjakarta sudah sangat besar sekali. Itu ada 3.535 dengan berbagai jenis kendaraan. Memang yang paling besar di sini adalah angkutan mikrotrans yang sekarang yang kita namai Jaklingko yang integrasi dengan sistem busway. Selanjutnya ada MRT. MRT sudah satu koridor dari Lebak Bulus sampai Bundaran HI. Memang kalau kita bicara MRT, ini sesuatu angkutan massal yang modern yang dikembangkan di hampir semua kota. Tapi kita baru satu koridor, tentunya pasti harapan masyarakat ini ada penambahan terus. Karena kalau hanya satu Lebak Bulus sampai Bundaran HI, tentunya tidak akan menyelesaikan masalah kemacetan. Nah tahun ini ada pembangunan koridor lanjutan yaitu Bundaran HI sampai kota. Kemudian ada LRT kita tahu bahwa ada dari Kelapa Gading sampai di Velodrome. Kemudian ada LRT Jabodebek yang dari Cibubur sampai ke Duku Atas. Kemudian LRT Jabodebek juga yang dari Bekasi sampai Duku Atas. Persoalan dari semua angkutan massal yang saya sebutkan itu termasuk KRL adalah integrasi. Padahal kata kunci dari suatu transportasi public transport adalah integrasi antara moda. Satu dan yang lain ya Pak. Berapa menit lagi Bu? Silakan Pak. Sehingga kalau kita lihat ada yang missing link, beberapa tempat yang missing link yang orang turun di KRL dia harus naik ojek untuk sampai di stasiun atau halte busway gitu. Nah, ini ada gap-gapnya ya Pak ya? Ya. Di beberapa titik ya Pak. Ini betul-betul Pemda DKI saat ini konsentrasi pada integrasi. Makanya kalau kita lihat mungkin di dekat kantor Bina PUPR itu ada CSW. Nah, itu tempat integrasi antara moda tuh ada MRT di situ, ada busway koridor 1 dan busway koridor 13. Itu CSW itu jadi peak area gitu. Jadi orang bisa berpindah tiga tempat dalam satu ruang. Nah, kemudian itu akan dikembangkan di semua wilayah DKI Jakarta. Beberapa titik memang harus dilakukan sehingga orang mudah untuk berpindah angkutan umum. Nah, ini bagian dari peningkatan pelayanan daripada sistem angkutan umum. Dan yang kedua adalah sistem pembayarannya pun harus integrasi. Sekarang masih masing-masing, Bu. Jadi ada Transjakarta punya sistem tiketing sendiri, MRT punya sistem tiketing sendiri, LRT punya sistem tiketing sendiri. Tidak saling baca gitu. Nah, ini yang mau kita kembangkan di dalam waktu dekat ini. Kita targetkan sih Maret tahun depan sudah integrasi dengan satu tiketing itu, atau semua tiketing itu bisa dibaca dalam suatu sistem yang akan dikelola oleh namanya Jaklingko. Jaklingko itu bagaimana mewujudkan integrasi sarana prasarana dan integrasi sistem operasional. Jadi
sistem operasionalnya itu adalah pelayanan rute, sistem pembayaran, data dan informasi, dan infrastrukturnya gitu. Kemudian kita punya target-target lah untuk pembangunan angkutan massal di DKI Jakarta. Jadi kalau sampai tahun 2030 target kita untuk panjang angkutan massal di DKI Jakarta itu yang sekarang ini cuma 1.562 km, ke depan kita targetkan sampai 2030 itu 2.743 km gitu, hampir 2 kali lipat nambah panjangnya. Kemudian ridership-nya yang sekarang itu 2.200.000 untuk semua angkutan massal, kita targetkan di 2030 itu sudah di 5.300.000-an. Nah ini kalau ini bisa tercapai, tentunya pasti bagaimana pengguna kendaraan pribadi itu menggunakan angkutan umum gitu, karena adanya peningkatan pelayanan di angkutan umum.